Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, sahabat Smart ASN, kembali kita akan membahas isu yang sedang hangat dibicarakan, yaitu khususnya terkait dengan pemakzulan salah satu kepala daerah, yaitu pemakzulan Bupati Jember. Nah, isu ini Bapak Ibu sekalian menjadi menarik karena isu ini mendapat perhatian langsung juga dari Menteri Dalam Negeri gitu ya, dan menjadi isu dan pembicaraan di tingkat nasional begitu. Dan ini for the first time gitu ya terjadi di Jember gitu ya, di mana seorang bupati dimakzulkan dalam hal ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember gitu ya. Baik, sebelum masuk kepada substansi pemakzulan itu sendiri, apa sih yang dimaksud pemakzulan ya? Ini sederhana menurut KBBI, Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud dengan makzulan adalah berasal dari kata makzul yang artinya berhenti memegang sebuah jabatan. Yang itu artinya pemakzulan adalah proses, cara atau perbuatan memakzulkan untuk menghentikan seseorang dari memegang sebuah jabatan. Itu menurut KBBI. Yang interpretasi sederhananya Bapak Ibu sekalian adalah suatu proses, suatu cara untuk kemudian memberhentikan gitu ya, seseorang dari sebuah jabatan. Dalam hal ini, kalau pemakzulan Bupati Jember itu adalah memakzulkan atau memberhentikan, proses memberhentikan Bupati Jember dari jabatannya sebagai seorang tentu saja Bupati Jember. Sederhananya ya, secara kronologis memang pada intinya ada upaya gitu ya, pemakzulan atau pendapat gitu ya, yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Jember untuk memberhentikan Bupati Jember, dan ini disetujui termasuk oleh fraksi-fraksi gitu ya yang mendukung Bupati Jember pada saat pilkada Jember, pilkada Kabupaten Jember sebelumnya gitu. Jadi bahkan fraksi-fraksi dari partai pendukung gitu ya Bupati pada saat pilkada sebelumnya itu juga mendukung proses pemakzulan ini. Lalu pertanyaannya apa dan kenapa gitu ya kemudian ini bisa terjadi. Nah, menurut DPRD Kabupaten Jember setidaknya ada beberapa hal kesalahan yang dilakukan oleh Bupati Jember. Yang pertama adalah kaitannya dengan opini disclaimer gitu ya. Opini tidak mengungkapkan pendapat dari BPK terhadap penyelenggaraan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Jember tahun 2019. Nah, ini dianggap gitu ya sebagai sebuah kesalahan gitu ya dari Bupati, karena bahkan BPK menyatakan disclaimer. Sebagaimana kita ketahui ada WTP, ada WDP begitu ya, opini dari BPK. Nah, tapi dalam kasus Kabupaten Jember, BPK menyatakan disclaimer di tahun 2019. Nah, yang selanjutnya gitu ya, yang dianggap sebagai sebuah kesalahan oleh DPRD terhadap Bupati Jember adalah terjadinya mutasi gitu ya, terhadap pegawai pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, yang secara umum memayungi tentang aparatur sipil negara gitu ya. Dan bahkan memang proses mutasi di pemerintah Kabupaten Jember ini mendapatkan teguran gitu ya, mendapatkan surat gitu dari Komisi Aparatur Sipil Negara KASN yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur, untuk menegur gitu ya, untuk mengawasi proses mutasi terhadap pejabat dan pegawai begitu. Nah, KASN melakukan memberikan surat gitu ya, dan dianggap Bupati Jember tidak memenuhi begitu ya, tidak memenuhi apa yang menjadi rekomendasi dari KASN, Bapak Ibu sahabat Smart ASN sekalian. Nah, selanjutnya gitu ya, kenapa kemudian DPRD melakukan pemakzulan terhadap Bupati Jember? Itu salah satunya dianggap adalah ketika Bupati Jember mengubah peraturan Bupati tentang KSOTK, kedudukan susunan organisasi tata kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Nah, KSOTK ini dianggap tidak memenuhi peraturan perundang-undangan juga begitu. Artinya ada
unit-unit, bagian-bagian gitu ya, bidang-bidang yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Jember gitu, tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan. Karena dalam struktur organisasi perangkat daerah gitu ya, sudah ada harusnya nomenklatur-nomenklatur yang diikuti oleh pemerintah daerah gitu ya, dalam membentuk unit-unit atau bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Nah, ada bagian-bagian yang memang tidak memenuhi kaidah ini begitu ya, sehingga kemudian SOTK-nya menjadi tidak sesuai begitu dan melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya yang terbaru Bapak Ibu sekalian, dan ini memang cukup serius begitu ya, yaitu terkait dengan pembahasan APBD di Kabupaten Jember, di mana terjadi deadlock gitu ya, dalam pembahasan APBD, sehingga pembahasan APBD kemudian tidak bisa dilakukan atau bahkan disahkan gitu. Mengapa ini terjadi? Karena ini kemudian dianggap begitu ya, keterlambatan dari Bupati, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Jember, kepada DPRD gitu ya, untuk menyerahkan gitu ya, proses-proses yang ada dalam penyusunan APBD, baik itu KUA PPAS, KUA PPAS, rancangan APBD dan seterusnya gitu. Bahkan memang terakhir ini sudah ada surat dari gubernur yang menyatakan bahwa gubernur mencabut hak-hak keuangan gitu ya, dari Bupati Jember selama 6 bulan. Yang ini artinya memang Bupati Jember dianggap bersalah gitu ya, dalam kasus penetapan APBD Kabupaten Jember yang molor ini, kira-kira begitu. Nah, beberapa dasar ini, beberapa alasan inilah yang kemudian menyebabkan Bupati Jember kemudian dimakzulkan oleh DPRD gitu. Ini menjadi sebuah hal yang menarik gitu ya, karena alasan-alasan tadi, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Bupati Jember dianggap melanggar gitu ya, dalam proses administrasi dan melanggar sumpahnya sebagai kepala daerah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang 23 2014 bahwa pemberhentian kepala daerah, kalau itu gubernur, wagub, diusulkan kepada presiden, sedangkan bupati, wali kota diusulkan kepada Mendagri gitu ya. Nah, tetapi dalam pasal 80 disebutkan bahwa pemberhentian itu didasarkan atas putusan dari Mahkamah Agung gitu ya. Putusannya dari putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD tadi. DPRD sudah memberikan pendapat untuk memakzulkan. Nah, proses selanjutnya, bola selanjutnya adalah di Mahkamah Agung. Baru kemudian Mendagri bisa memutuskan apakah ini dinyatakan betul-betul melanggar sumpah jabatan dan kemudian dilakukan pemberhentian dan pemakzulan ataukah tidak gitu ya. Nah, sekarang kita terus menunggu bagaimana ini Mahkamah Agung mengeluarkan keputusannya yang kemudian menjadikan dasar oleh Mendagri dalam mengambil kebijakan. Baik, ini sekali lagi menjadi sebuah hal yang menarik. Kita masih terus menunggu bagaimana prosesnya. Terlepas sekali lagi Bapak Ibu sahabat Smart ASN, ini adalah isu pemerintahan daerah. Kami membahas dalam perspektif pemerintahan daerah. Ini terlepas dari isu politis, misalnya sekarang tentu saja di Kabupaten Jember sendiri sedang akan dilaksanakan pilkada gitu ya. Sehingga tentu secara politik ini juga akan menjadi dinamika tersendiri begitu. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita berdiskusi dalam konteks pemakzulannya gitu ya. Apa saja yang dimaksud pemakzulan, khususnya dalam konteks pelanggaran-pelanggaran administrasi pemerintahan. Dalam hal ini DPRD menganggap ada pelanggaran gitu ya, terhadap sumpah jabatan. Dalam hal ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan seterusnya yang sudah kita bahas tadi. Baik, Bapak Ibu sahabat Smart ASN, itu diskusi kita kali ini gitu ya. Diskusi ini diskusi ringan, diskusi santai. Kita akan diskusi lagi dalam kesempatan selanjutnya dengan topik-topik yang lebih up to date lagi. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.